sirup formulia serta menjaga kebutuhan ini sebenarnya setelah Ibu siapa? Oke, baik Bu. Di sini kalau Ibu datang kepada saya ini kenapa? Saya agak Flu ya. Oke, flunya itu udah berapa hari? 3 hari. Ya, 5 hari. Ada demam nggak? Ada ya. Oke, baik Bu. Di sini berdasarkan pemeriksaan sebelumnya ini, Ibu diminta untuk melakukan pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan mikroba mulut. Di sini kita lihat untuk kondisi Ibu atau yang biasa orang awam disebut dengan amandel, itu juga bisa mengakibatkan kemungkinan adanya pemeriksaan maka yang menyebabkan Ibu bisa Ibu dan juga di pengeluaran Ibu. Kemudian dari itu endoscopy antar di luar itu kita lihat bagian pada bagian lubang hidung Ibu. Kemudian dari itu pemeriksaan telinga. Di sini saya akan menggunakan beberapa alat juga untuk melihat bagian dari yang telinga Ibu dan juga pemeriksaan menggunakan falsafah. Ini sih ada beberapa prosedur yang akan saya berikan. Oke baik Bu. Karena pemeriksaan ini juga nanti saya mohon izin, nanti saya akan menyentuh sedikit tubuh Ibu dan juga menggunakan beberapa alat yang mungkin rasanya nanti pelanggaran Ibu. Kalau Ibu sudah melakukan pemeriksaan ini, oke baik Bu. Di sini saya izin untuk mencuci tangan mengangkat terlebih dahulu dan juga menggunakan sarung tangan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan itu adalah pemeriksaan mikroba mulut. Di sini saya akan menggunakan alat tambahan. Dengan alat tambahan yang saya gunakan ini ada tong stapel dan juga ada spatula lidah Bu. Di sini Ibu bisa duduk sedikit ke sebelah sini. Kemudian selamat sebelumnya. Kemudian jika pasiennya itu menggunakan alat bantu seperti gigi palsu, maka saya akan menjelaskan mengeluarkannya terlebih dahulu. Di sini Ibu apakah ini menggunakan gigi palsu? Tidak ya Bu. Kemudian yang berikutnya itu saya akan memangkas lampu kepala. Di mana lampu kepala ini saya pasang pada kepala sehingga lampunya ini berada di antara kedua mata saya. Kemudian saya memfokuskan lampu ini dengan meletakkan tangan saya. Dengan jaraknya itu adalah 30 cm dari mata, kemudian diameter proyeksinya cahaya itu kurang lebih dari 1 cm. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana saya akan melakukan inspeksi pada daerah bibir. Di sini saya akan mengamati apakah ada didapatnya luka atau ulkus, kemudian ada terinfeksi, hiperemi, edema, dan juga deformitas ataupun massa. Di sini hanya didapatkan adanya tanda-tanda seperti hiperemi ya Bu, tapi tidak didapatkan adanya tanda-tanda lain. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan pada bagian mukosa oral dan juga gusi dengan bantuan tong stapel dan juga lampu kepala. Di mana saya memperhatikan warna dari mukosa pasien serta apakah didapatkan adanya ulcerasi maupun bercak dan juga nodul. Di mana saya akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah adanya tumbuhan benjolan. Kemudian saya akan memperhatikan apakah benjolan tunggal ataupun multiple serta bentuk dan juga ukurannya bagaimana. Dan juga saya akan melihat saya akan melakukan palpasi untuk melihat konsistennya itu bagaimana, permukaannya itu bagaimana, apakah didapatkan permukaan yang halus, licin atau berdengkul, dan juga mobilitas badan batasnya itu bagaimana. Kemudian terlebih dahulu, ya. Kemudian di sini saya mengamati tidak didapatkan dari konsultasi atau juga permukaan ya Bu. Di sini juga saya tidak ada didapatkan dari nodul, artinya sudah tidak baik, bisa didapatkan maka saya akan melakukan prosedur yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan inspeksi pada bagian gigi, di mana saya akan memperhatikan jumlah giginya itu apakah lengkap atau tidak. Kemudian ada yang tanggalan atau tidak. Kemudian saya lihat apakah terdapatkan yang seperti tidak atau patah gigi atau tidak. Dimana jika saya menggunakan konsultan logam, maka saya akan melakukan ketukan pada gigi untuk mengetahui apakah didapatkannya nyeri ataupun minus saat saya ketuk. Kemudian apabila didapatkan nyiru ataupun nyeri pada saat saya ketuk, maka dicurigai pasien mengalami karies. Kemudian saya melakukan pemeriksaan gigi belakang atas bawah menggunakan kaca mulut. Bisa diulang sedikit. Di sini juga sesuai. Kemudian jadi enggak Bu. Oke, berarti tidak dapatkan banyak karies ya.
Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan inspeksi yaitu pada bagian lidah, di mana saya akan melihat bentuk, ukuran, dan juga warna lidah tersebut. Kemudian saya akan mengamati apakah ditemukan adanya plat putih yang menutup pada bagian lidah atau ulkus atau stomatis ataupun alkae, kemudian mukositis. Bu, bisa melihat perbedaannya. Di sini tidak dapatkan plat putih atau mukositis ya. Bentuknya juga. Kemudian yang berikutnya itu saya juga pada saat pemeriksaan tadi saya minta pasien untuk menurunkan lidah tersebut. Saya melihat apakah didapatkan defisiasi untuk lidah atau lidahnya miring ke bagian salah satu sisi. Kemudian saya melihat apakah didapatkan adanya massa dan juga benjolan pada bagian lidah. Kemudian saya akan melihat apabila didapatkan benjolan, maka saya akan memperhatikan ukurannya, permukaannya, harus satu berkumpul, serta apakah benjolan itu berdarah. Kemudian yang berikutnya itu saya akan meminta pasien untuk membuka mulut dan juga lidah dijulurkan. Bisa membuka mulutnya, kemudian lidahnya dijulurkan. Kemudian menggunakan mouse cutter saya akan menekan sampai bisa melihat pada bagian dari amandel pasien atau pada bagian dari tonsil pasien. Di sini tonsilnya tidak dapatkan dari pembesaran ya Bu, atau disebut dengan T1 yang itu masih di area batas normal dan belum sampai pada bagian bulan, dan ukurannya juga tidak dapatkan dari pembesaran ya Bu. Kemudian apabila saya dapatkan kufurannya itu terdorong ke salah satu sisi, maka saya curigai adanya akses pada bagian daerah peritonsilal atau tengah-tengahnya. Untuk evaluasi rongga mulutnya itu lebih di dalam dilakukan dengan menekan tombol selatan tersebut seperti yang tadi saya lakukan di bagian tengah lidah, dan juga posisi lidahnya itu agak tidak tidur. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya itu saya melakukan pemeriksaan untuk dinding faringnya, di mana saya akan melihat untuk permukaannya tadi, di mana permukaannya tadi didapatkan normal atau hiperemi. Kemudian saya perhatikan juga pada bagian tidak ditemukan adanya darah yang menempel atau post nasal break dan juga granul. Kemudian pada pemeriksaan inspeksi tonsil yang tadi saya lakukan juga, saya tidak dapatkan adanya pelebaran pita serta warna tonsilnya itu merah muda atau hiperemi. Kemudian saya akan pada bagian tonsilnya itu juga tidak ditemukan adanya detritus atau benda asing pada bagian tonsil maupun selaput keputihan, dan juga pada permukaan tonsil itu atau pseudomembrannya itu serta adanya batu pada bagian tonsil tersebut. Artinya pasien itu tonsilnya masih tidak ada batas lokal. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya itu adalah tekan pipi pasien. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya itu, di mana saya akan menekan pada bagian pipi pasien di antara gigi menggunakan tangan kiri saya. Kemudian saya akan mencoba pasien untuk menggigit tangan saya. Kemudian yang berikutnya saya akan memberikan rangsangan minimal pada bagian faring. Kemudian saya akan melihat refleks tentang pasien. Di sini ya Bu. Di sini untuk refleks umum pada pasien itu dalam keadaan baik, di mana pasien itu tidak secara sengaja langsung ingin membunuh. Kemudian yang berikutnya itu pemeriksaannya sudah selesai ya Bu, di mana pada pemeriksaannya ini semuanya didapatkan dalam keadaan normal ataupun belum didapatkan hanya atau belum ada ditemukan yang normal ya Bu. Di sini pemeriksaannya sudah selesai, bukan terjadi sama saya. Kemudian kita akan lanjut pemeriksaan yang berikutnya ya Bu. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya itu adalah pemeriksaan untuk endoscopi anterior, di mana pemeriksaan ini saya menggunakan alat yang digunakan yaitu lampu ukur yang sudah saya pakai, kemudian spekulum hidung, Hartmann, kemudian suction atau pistol bayonet. Kemudian yang berikutnya itu saya duduk bersama pasien dengan